Bismillahirrahmanirrahim di belajar IPA ya. Masih di bab 1 yaitu objek IPA dan pengamatannya. Sekarang di bagian yang kedua yaitu pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Baik, di dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita sudah pernah ya mengukur suatu hal ya. Kalian juga sama, sudah biasa untuk mengukur sesuatu. Contohnya dalam mengukur tinggi badan kalian, di mana tinggi badan ini tentunya akan berbeda-beda antara satu anak dengan anak yang lain. Kemudian juga kita sudah biasa untuk mengukur berat badan ya. Sebenarnya dalam fisika yang dinamakan berat badan itu namanya adalah bukan berat badan tetapi mengukur massa badan, karena berat itu sendiri adalah satuannya Newton sedangkan massa adalah satuannya kilogram. Jadi sudah bisa dibedakan nanti ya. Nah, dari dua bahasan itu, tinggi dan massa badan merupakan adalah contoh besaran. Nah, apa sih yang namanya besaran itu? Apa sih besaran itu? Kita lanjut ke materi berikutnya. Besaran ini adalah merupakan segala sesuatu yang dapat diukur, kemudian memiliki nilai dan satuan. Nah, ini yang namanya besaran. Contohnya, kalian mengukur meja menggunakan jengkal ya. Jengkal adalah bahasa Jawanya kilan gitu ya. Maka misalnya kalian mengukur panjang meja adalah 8 jengkal. Nah, panjang ini adalah yang namanya besaran. Kemudian 8 ini yang disebut dengan nilai. Sedangkan jengkal adalah satuan. Nah, jengkal ini merupakan satuan tidak baku. Nah, apa sih yang namanya satuan tidak baku itu? Nanti akan saya sampaikan di bagian belakang berikutnya ya. Contoh yang selanjutnya. Nah, ini ada murid perempuan mengukur meja menggunakan penggaris. Didapatkan adalah panjang meja yaitu 120 cm. Sama panjang adalah contoh besaran, sedangkan 120 adalah nilai dan cm adalah contoh besaran. Di sini cm merupakan satuan baku ya, satuan baku. Nah, dari dua proses tadi, proses mengukur meja tadi, kita dapatkan kesimpulan yaitu mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis yang digunakan sebagai satuan. Nah, dari sini ada satu hal lagi yang belum kita ketahui yaitu satuan. Apa sih satuan itu? Nah, satuan adalah pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran. Satuan itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Yang namanya satuan baku adalah satuan-satuan yang ditetapkan secara internasional sebagai satuan pengukuran. Biasanya telah disepakati oleh semua orang ya. Contoh satuan baku ini adalah ada kilometer, ada meter untuk mengukur panjang, ada kilogram, ada gram untuk mengukur massa, ada liter ya untuk mengukur volume, misalnya ada skon atau detik ya, ada menit, ada jam, kemudian ada ampere, kemudian lagi ada Kelvin untuk mengukur suhu. Itu semuanya adalah contoh-contoh satuan baku. Kemudian satuan yang kedua adalah satuan ini masih satuan internasional ya. Satuan baku merupakan satuan internasional yang memiliki syarat. Apa saja syaratnya? Ada 3. 1. Bersifat tetap. Artinya bersifat tetap ini adalah tidak mengalami perubahan oleh pengaruh apapun. Misalnya ada tekanan, ada energi dan lain sebagainya, itu
tidak bisa mempengaruhi satuan internasional. Kemudian yang kedua adalah bersifat internasional, yaitu berlaku di semua tempat dan setiap saat sama, ya. Dan terakhir adalah mudah ditiru oleh siapapun, baik itu penggunaannya maupun pembuatannya. Itu adalah syarat-syarat satuan internasional atau satuan baku tadi. Kemudian satuan yang kedua adalah satuan tidak baku, yaitu satuan yang menghasilkan nilai ukuran yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Contohnya ada depa, ya, depa antara satu tangan dengan tangan yang lain. Kemudian ada jengkal, ya, jengkal. Kemudian satu lagi ada hasta. Nah, dari setiap orang itu berbeda-beda antara satu depa si Andi dengan satu depa si Ani misalnya, itu akan berbeda-beda. Jengkal pun sama, jengkalnya Andi dengan jengkalnya Joko misalnya itu akan berbeda-beda, gitu ya. Itu namanya satuan tidak baku. Baik, untuk satuan baku itu ada yang namanya awalan satuan. Ya, di sini ada awalan satuan dan kelipatannya. Misalnya, ya ini ada tera, simbolnya T. Ini kelipatannya adalah 10 pangkat 12 atau 1 triliun, ya, 1 triliun. Kemudian ada giga. Nah, pernah dengar kan ya giga ya? Giga itu simbolnya G, itu kelipatannya 10 pangkat 9 atau miliar, ya. Kemudian ada mega. Nah, mega ini M, kelipatannya adalah 10 pangkat 6 atau 1 juta, ya. Kemudian ada kilo, satuannya K, simbolnya K, kelipatannya 10 pangkat 3 atau 1000. Kemudian ada hekto, H, simbolnya kelipatannya 10 pangkat 2 atau 100. Yang terakhir adalah deka atau DA, itu kelipatannya 10 pangkat 1. Itu adalah simbol-simbol untuk yang awalan satuan yang besar-besar. Sekarang kita lihat yang awalan satuan yang kecil-kecil, ya. Diawali dari desi, ya, simbolnya D, itu 10 pangkat minus 1 atau 1 dibagi 10, 0,1 desi. Kemudian ada senti atau C, ya, simbolnya yaitu 10 pangkat minus 2 atau 0,01. Kemudian mili atau M itu 10 pangkat minus 3, ya, atau 1/1000. Kemudian ada mikro, ya, simbolnya seperti itu, mikro yaitu 10 pangkat minus 6 atau 1 dibagi 1.000.000. Kemudian ada nano, ya, pernah dengar ya nano ya, ini 10 pangkat minus 9, jauh lebih kecil dari mikro. Nah, yang terakhir adalah pico. Pico ini adalah P, simbolnya adalah 10 pangkat minus 12 atau 1 dibagi 1 triliun. Ya, kita lanjutkan pada contoh penggunaannya, ya. Misalnya kapasitas hard disk di laptop kalian, ya. Sekarang itu ada yang namanya laptop dengan kapasitas hard disk 1 TB, nah, 1 terabyte. Itu artinya adalah 1 triliun byte. Ya, banyak banget kan ya, 1 triliun byte. Ya. Kemudian memori HP kalian sekarang ada yang memorinya 128 GB. Nah, misalnya itu berarti 128 kali semiliar, berarti 128 miliar byte. Nah, kalau menyimpan foto ya bisa banyak, ya. Kemudian ada listrik 5 megawatt atau 5 juta watt, ya. Ini di pembangkit listrik biasanya. Ada lagi jarak rumah kalian 3 km, artinya 3000 meter, itu yang besar-besar banget ya. Sekarang yang kecil-kecil, 1 cm itu sama dengan 0,01 meter atau 10 pangkat minus 2 meter. Ada lagi contoh, misalnya ukuran kertas ini tebalnya 1 mm atau 0,001
atau 10 pangkat minus 3 meter. Ini contoh saja ya. Kemudian ada bakteri ukurannya 4 mikrometer. 4 mikrometer itu 0,000004 meter atau 4 kali 10 pangkat minus 6 meter. Kemudian ada panjang virus yaitu 100 nanometer. Itu sama dengan adalah 100 kali 10 pangkat minus 9 meter, atau bisa konversi lagi menjadi 10 pangkat minus 7 meter. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.